Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan ke-6 mata kuliah kita, yaitu mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan dengan materi pada pertemuan ini yaitu ada tujuan daripada GDSS, ciri-ciri GDSS dapat meningkatkan keuntungan proses negosiasi, ya, super system. Ada critical success factor, faktor-faktor penentu kesuksesan suatu GDSS, faktor penentu kesuksesan lebih lanjut untuk GDSS, dan nanti ada mungkin adik-adik bisa mencari topik-topik riset daripada GDSS, atau mungkin ada beberapa jurnal atau hasil penelitian yang topiknya adalah Group Decision Super System. Adapun sub CPNK atau kemampuan akhir dari materi ini, di mana mahasiswa mampu mengenali ciri-ciri GDSS dan tujuan GDSS. Ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita lihat dulu Group Decision Super System, yaitu di mana inilah merupakan sistem yang berbasis komputer interaktif, ya, yang memfasilitasi solusi masalah-masalah tak terstruktur oleh grup pengambilan keputusan. Jadi sama halnya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu ada DSS, ya, pada dasarnya sama. Cuma kalau DSS adalah individu di dalam pengambilan keputusan, tetapi GDSS adalah grup. Ada beberapa orang yang dilibatkan di dalam mengambil suatu keputusan, ya, sehingga dikatakan adalah GDSS. Ya. Namun kembali lagi kita harus perjelas bahwa DSS maupun GDSS itu adalah suatu sistem yang dibangun hanya memberikan rekomendasi kepada para pengambil keputusannya, para pengambil keputusan. Nah, adapun ciri-ciri terpenting daripada GDSS yaitu adalah sistem GDSS, sistem informasi yang didesain khusus, bukan sekedar konfigurasi komponen sistem yang telah ada. Artinya GDSS ini memang dibangun untuk menyelesaikan suatu masalah, ya. Dikatakan bahwa bukan sekedar konfigurasi. Ya, terkadang mungkin ada aplikasi yang dibangun di dalam suatu organisasi DSS, adapun GDSS. Kenapa? Ya, tidak menutup kemungkinan di dalam proses pengambilan keputusan ada yang banyak dilibatkan, ada memang suatu kegiatan itu hanya diberikan wewenang kepada seseorang, ya. Nah, seperti itu. Nah, di mana GDSS didesain dengan tujuan mendukung grup, ya, pengambil keputusan dalam pekerjaannya. Jadi mendukung grup, ya. Namanya grup itu lebih daripada satu. Nah, Turban mengatakan bahwa sifat-sifat grup decision making itu adalah perlu adanya pertemuan. Ya, perlu adanya pertemuan. Hasil pertemuan tergantung pada pengetahuan dan pendapat dari anggota kelompok. Ya, perlu adanya komposisi dan proses pengambilan keputusan. Perlu adanya penyelesaian jika terjadi perbedaan pendapat. Nah, secara manual, ya, ini adalah Turban mengatakan bahwa perlu adanya pertemuan. Pertemuan tergantung pada pengetahuan dan pendapat dari anggota kelompok. Nah, dengan adanya sistem yang dibangun, ya, tentu pertemuan ini tidak harus, ya, karena bisa saja kita di mana kita melakukan suatu penilaian, ya, berbeda tempat itu bisa, ya, bisa. Nah, itulah kelebihan daripada group decision making ini, yaitu aplikasi yang dibangun nanti. Ya, kalau misalnya, ya, katakan lebih daripada satu orang, 3, 4, 5 di orang yang dilibatkan, walaupun dia tidak ketemu, ya, dia tidak ketemu di dalam melakukan suatu proses ujungnya untuk memutuskan, itu tidak perlu, ya, karena masing-masing sudah memiliki aplikasi, ya, di komputernya, katakanlah seperti itu, tinggal dia akan menilai sesuai dengan wewenang yang diberikan, ya. Nah, seperti itu. Adanya komposisi dan proses pengambilan keputusan.
perlu adanya penyelesaian jika terjadi perbedaan pendapat. Nah, itulah Turban ini secara manual di dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Sekali lagi dengan adanya aplikasi itu, tentu ini dibantah ya, tidak harus adakannya pertemuan. Nah, kita lihat dulu, melihat definisi daripada GDSS. Adalah sistem yang digunakan oleh sekelompok orang untuk mencari menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi komunikasi, komputasi, dan dukungan keputusan. Nah, ini ya. Nah, ini yang tadi kalau Turban. Nah, ini sekarang kita lihat bahwa digunakan oleh sekelompok orang untuk mencari penyelesaian masalah dengan menggunakan teknologi komunikasi. Dengan adanya ini, ya kita bisa berbeda tempat, berbeda ruangan, bahkan mungkin berbeda daerah, masing-masing kita bisa memberikan hasil di dalam menilai, ya, dalam penilaian. Yang penting itu jaringan ada. Nah, menurut Gallupi, ya, tahun 1987 dan DeSantis mengatakan bahwa GDS itu bertujuan untuk memperbaiki proses pembuatan keputusan kelompok dengan cara mengurangi kendala komunikasi, menyediakan beragam cara untuk menyusun analisis keputusan, serta memberikan arahan secara sistematis terhadap pola, jadwal, dan isi diskusi. Ya. Bayangkan saja bahwa jika misalnya ada sesuatu yang mau diputuskan, baiknya memang kita harus melibatkan beberapa orang, ya, mendapatkan ide-idenya, apa saran-sarannya, kenapa sehingga ini yang dipilih. Dengan adanya aplikasi yang kita bangun, yang topiknya lagi DSS, tentunya juga memiliki beberapa kriteria-kriteria yang sudah didesain sedemikian mungkin di dalam suatu aplikasi, ya, sehingga orang-orang yang dilibatkan misalnya tentunya adalah memberikan penilaian sesuai dengan bidangnya. Saya mengambil contoh seperti ini, ya. Di dalam memilih penyanyi yang terbaik, ya, penyanyi yang terbaik, ya. Katakanlah misalnya adalah dangdut, ya, seperti itu. Nah, di situ ada beberapa juri memberikan penilaian, ya, ada 3 kandidat yang mau dinobatkan menjadi penyanyi yang terbaik. Nah, tentunya jurinya bukan hanya satu, ada juri khusus untuk yang menilai dari kostum, ya, dari kostum. Ada juri menilai khusus dari vokal, suaranya mungkin cengkok-cengkoknya bagaimana. Ada khusus yang menilai, ya, penampilan goyangnya dan sebagainya. Nah, itulah nanti sehingga mengalami perbedaan unggul si A di bidang vokal, tapi belum tentu di bidang kostum, ya. Begitu juga dengan apa namanya, goyangannya, ya, seperti itu, ya. Jadi saya rasa adik-adik semua sudah bisa membayangkan bahwa tujuan daripada GDSS ya seperti itu. Nah, adapun komponen-komponen daripada GDSS yaitu adalah hardware, software, prosedur dengan people, ya, atau orang, ya, orang. Ini GDSS. Ini di mana hardware ini adalah input output device, communication, line, common, screen processor. Ya, artinya kalau hardware kita tahu, ya, bahwa dia adalah perangkat keras. Nah, software tentunya aplikasi atau program yang kita bangun, yaitu adalah dalamnya harus memberikan user interface, ada database sebagai penyimpanan, ada model base, yaitu ada datanya bagaimana memodelkan. Nah, di sini ada orang, ya, orang mungkin dikatakan brainware atau manusianya, yaitu grup member, ya, grup fasilitator, dan prosedurnya yaitu adalah metode used in meeting, ya, cara bagaimana caranya di dalam melaksanakan GDSS ini, ya, ada kita meeting. Nah, tapi kalau sudah menggunakan aplikasi tanpa meeting itu bisa jalan, ya.
Nah, situasi pengambilan keputusan pada GDSS yaitu adalah proses pengambilan keputusan dalam suatu kelompok dapat terjadi pada situasi yang mana setiap individu dicirikan oleh persepsi, sikap, dan motivasi pengambil keputusan itu sendiri. Ya. Siapa yang akan mengakui atau menerima permasalahan secara umum atau domain, ya, dan usaha untuk mendapatkan keputusan kolektif. Nah, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam kerangka yang lebih fleksibel. Fleksibel ini salah satunya ditujukan dengan kemampuannya di dalam mensimulasikan proses pengambilan keputusan dengan konsisten yang bersifat kabur, ya, itu menurut Kitka, ya, di buku 1978. Nah, itu di dalam situasi pengambil keputusan. Nah, masih situasi pengambilan keputusan, metode-metode dalam pengambilan keputusan secara kelompok, ya, biasanya akan mengalami kendala ketika setiap pengambil keputusan memberikan persepsinya secara individual. Nah, ini teori ini mencirikan metode di dalam pengambilan keputusan yang belum menggunakan yang namanya sistem, ya, yang menggunakan sistem. Makanya di sini katakan bahwa mengalami kendala ketika setiap pengambil keputusan memberikan persepsinya secara individual. Nah, memang kita tahu bahwa di dalam menilai itu memang per individu, ya, memang per individu. Ya, tetapi nantinya akan dirangkum semua masukan-masukan dari individu pengambil keputusan ini mana yang paling tinggi nilainya, katakanlah seperti itu, ya, katakanlah seperti itu. Misalnya kita mencari wisudawan terbaik, ya, ada 5 orang dilibatkan, tentu masing-masing menilai dengan persepsinya masing-masing sesuai dengan kriteria yang sudah ada di dalam aplikasi itu. Ya, ya, bisa saja nanti hasilnya adalah berbeda di antara kelima ini. Nah, itulah nanti gunanya akan di grup apa namanya istilahnya, ya, digabungkan kelima ini mana yang paling tinggi hasilnya dari kriteria yang akan nanti muncul. Nah, itulah yang akan menjadi yang terbaik, ya, menurut aplikasi. Namun kembali lagi pada pengambil keputusan, ya, karena GDSS aplikasi yang dibangun ini hanya merekomendasikan. Nah, mungkin pertanyaannya begini, bagaimana kalau nanti hasilnya sama? Hasilnya sama, nilainya sama. Nah, mana yang terbaik? Nah, itulah dikatakan bahwa kembali lagi ke pengambil keputusan puncak atau tertinggi yang mana dia putuskan. Kalau dia ada yang sama, mungkin ada hal-hal yang mungkin dia akan menilai kedua daripada itu yang terpilih yang terbaik, ya. Nah, seperti itu orientasinya tentang GDSS. Clinical GDSS ada waktu sama, waktu yang berbeda, tempat yang sama, ya. GDSS dalam suatu ruang keputusan, GSS berbasis web, ya, presentasi berbasis multimedia, penggunaan whiteboard, berbagai dokumen. Ini waktu yang sama dengan tempat yang sama. Waktu yang berbeda, ya, waktu yang berbeda, tempat yang sama. GSS dalam satu ruang keputusan. GSS berbasis web sama manajemen aliran kerja. Ya, ini berbagai dokumen, ya, email, email, video conferencing, playback. Tempat yang berbeda, waktu yang sama, di mana GSS berbasis web, penggunaan whiteboard, berbagi dokumen, video conference, audio conference, komputer conference, email, dan email. Nah, begitu juga dengan tempat yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, GSS berbasis web, penggunaan whiteboard, berbagi dokumen, email, manajemen aliran kerja, ya, komputer konferensi, with memory, video conference, ya. Nah, ini seperti inilah clinical daripada
group decision support system ya. Jadi ada waktu yang sama, waktu yang berbeda. Jadi bisa saja kita akan membutuhkan merekomendasikan menilai ya tempat yang berbeda, waktu yang sama, ataupun tempat yang sama tapi waktu yang berbeda. Ya, itu ya mungkin terjadi seperti ini karena masing-masing punya kegiatan, namun sangat diharapkan kepada para penilai ini untuk melakukannya. Ya, itulah kelebihan daripada teknologi sekarang. Ya. Oke, inilah teknologi daripada GDSS. Ini ada database, ya, model base, ya, GDSS aplikasinya, ya, atau software yang dibangun. Nah, inilah tempat ditanamnya sebuah aplikasi, ada database, ya. Nah, di mana aplikasi itu ada user interface, di mana para pengambil keputusan tentu akan masing-masing mengakses daripada software itu dan masing-masing memberikan penilaiannya, nanti akan terpusat ke sini di dalam memutuskan ya. Jadi ini semuanya menilai, ini nanti akan memutuskan yang mana yang tertinggi, yang terbaik di antara semua pilihan-pilihan yang ada ini. Nah, seperti itu teknologi daripada GDSS. Nah, di sini kita melihat topologinya. Ya. Kayak same place, tempat yang sama, waktu yang sama, waktu yang berbeda. Ya. Ini ya, jadi ini adalah waktu yang tempat yang berbeda. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini topologi daripada GDSS ini memperlihatkan bahwa waktu yang sama bisa kita lakukan ya, dengan tempat yang sama. Masing-masing memberikan penilaian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, tadi saya memberikan contoh misalnya konteks mencari penyanyi dangdut yang terbaik. Ini semua juri yang ada di sini. Dia akan masing-masing memberikan penilaian ya terhadap penyanyi yang membawakan lagunya. Ya, ada yang melihat dari vokalnya, cengkok-cengkoknya, ada yang melihat kostumnya, jogetnya, dan lain sebagainya. Nah, inilah kalau misalnya ruang yang sama ya seperti ini ya, kelihatannya menggunakan kabel ya seperti ini. Nah, namun kalau dia seperti ini sebenarnya sama, cuma ini adalah tempat yang berbeda ya, tempat yang berbeda. Jadi mungkin gedung sama tapi ruangan yang berbeda. Ini adalah gedung yang sama dengan ruangan yang sama. Nah, seperti itu gambaran daripada topologi group decision support system. Nah, ini ruang keputusan GDSS. Iya, sudah melihat ini semua adalah akan melakukan suatu penilaian, nanti akan masuk ke server, ya, sehingga nanti pimpinan meeting memutuskan dari hasil semua daripada penilaian pada meeting yang akan diberikan wewenang. Ya, kalau kita menggambarkan ya seperti ini. Oke. Nah, karakteristik daripada GDSS yaitu rancangan khusus komunikasi yang efektif dan group decision making. Mudah digunakan, fleksibel atau mengakomodasi perbedaan perspektif. Anonymous input, tidak mengekspos nama individu. Parallel communication, ya, decision making support, mengurangi kelakuan kelompok yang bersifat negatif. Dibutuhkan fasilitator, automated record keeping. Jadi inilah karakteristik ya atau ciri daripada GDSS ya, rancangan khusus komunikasi yang efektif dan grup decision making. Jadi akan memang dirancang yang bagaimana memberikan efektif di dalam
memberikan suatu penilaian untuk menghasilkan suatu keputusan, di mana itu GDSS mudah digunakan. Dia harus fleksibel, ya. Mouse input, parallel communication, decision making support, mengurangi kelakuan kelompok yang bersifat negatif, ya. Dan dibutuhkanlah fasilitator. Oke. Nah, keuntungannya yaitu adanya komunikasi secara paralel antar anggota kelompok, menawarkan kesempatan yang sama untuk memberikan ide dan opini, ya, mengeliminasi adanya dominasi dari sebagian anggota kelompok. Dapat diketahui dengan cepat adanya kesetujuan dan ketidaksetujuan terhadap opini dalam anggota kelompok, membantu mengatur jadwal pertemuan, menyediakan kapabilitas dokumentasi otomatis secara efektif. Nah, itulah keuntungan daripada GDSS. Oke. Nah, adapun manfaatnya, manfaat penggunaan GDSS yaitu setiap ide yang ditawarkan bebas dari kritik, memungkinkan peserta rapat atau pertemuan meeting mengkontribusikan ide atau pendapatnya. Evaluasi yang objektif, ya, menghasilkan ide organisasi, yaitu bagaimana tetap memfokuskan pada tujuan rapat, pertemuan meeting, mencari cara yang paling efisien mengorganisir ide. Nah, ini memperlihatkan manfaat daripada GDSS. Apa pengaruh dari GDS dalam kelompok? Yaitu menitikberatkan pada perbaikan kerja anggota kelompok atau penyelesaian masalah dalam kelompok. Ya, GDSS meningkatkan kualitas dalam perbaikan proses pengambilan keputusan kelompok, meningkatkan pencapaian konsensus atau keputusan. Jadi sekali lagi bahwa di dalam memutuskan sesuatu, jika kita lebih daripada satu, itu jauh lebih bagus daripada kita sendiri. Ya, kita sendiri. Namun, terkadang kalau kita banyak, itu banyak perbedaan sehingga membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu dan pemikiran di dalam memutuskan. Oleh karena itu, terbantulah semuanya ini dengan adanya aplikasi yang kita bangun, ya, yaitu adalah Group Decision Support System. Nah, seperti itu. Nah, level GDSS ada level 1, level 2, level 3. Nah, 1 adalah menyediakan fitur-fitur teknis yang bertujuan untuk mengurangi adanya kendala komunikasi seperti voting dan pertukaran pesan. Ya, menyediakan pemodelan keputusan dan teknik pengambilan keputusan kelompok yang bertujuan untuk mengurangi adanya ketidakpastian yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan kelompok, machine induction group. Nah, seperti ini ada data management, model management, knowledge management, ya, problemnya processing, ada ini user interface. Ya. Nah, seperti ini level-level daripada GDSS. Rancangan dan fitur daripada GDSS. Rancangannya ada 3 faktor yang perlu diperhatikan, yaitu ukuran kelompok, ya, banyaknya kelompok, bagaimana adanya atau ketidakadanya interaksi secara tatap muka, ya, tugas yang akan dihadapi oleh kelompok, ya. Fitur-fitur dari dasar GDSS itu pembentukan, modifikasi dan penyimpanan file data dan teks bagi anggota kelompok, penulisan kata atau word processing untuk memformat dan mengedit teks. Fasilitas pembelajaran. Fasilitas help secara online, worksheet, spreadsheet, decision tree, ya, seperti itu. Nah, adapun clinical di GDSS ataupun konsensus atau keputusan, cara memperoleh keputusan yang terputing, ya, ada agregasi OA, ya, on-the-read Washington averaging, IOA, ya, IOA dan CIOA. Ya, ini cara, inilah clinical GDSS, yaitu untuk pengambilan keputusan. Nah, adapun topologinya delivery mode, yaitu dilakukan instalasi secara permanen pada lokasi user, dilakukan instalasi secara portable,
on call basis, dilakukan instalasi secara permanen pada vendor, fasilitas dirancang dan disediakan oleh perusahaan komersial. Nah, seperti ini kita lihat ya clinical GDSS yaitu berkeputusan. Pengambil keputusan yaitu pengambil keputusan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dia akan sama ini A memilih A ya sehingga keputusan akhirnya ya ini adalah B, hanya P3 yang memilihnya. Nah, nilai konsensusnya adalah 66,67. Ya. Nah, sementara ini adalah sangat yakin, dan yakin. Ini yakin, sangat yakin, tidak yakin, sangat tidak yakin. Tentunya di sini yang paling bagus adalah si A. Kenapa? Karena dua sangat yakin, di sini cuma satu, di sini juga satu. Tidak yakin, berarti yang kedua adalah B, C. Nah, seperti itulah nantinya jika yang kita bangun ini adalah aplikasi nantinya di mana kriteria yang ada di dalamnya itu akan betul-betul dimodelkan datanya, ya. Nah, jadi nanti para pengambil keputusan ini baik 1, 2, dan 3 dan seterusnya ya tinggal nanti memberikan penilaian dengan cara apakah dia memberikan angka atau hanya menceritakan seperti ini dengan cara otomatis. Jika dia memilih misalnya seperti ini sangat yakin, ya ini sangat yakin, kalau begini hanyalah yakin. Nah, seperti itu. Jadi pada dasarnya bahwa baik DSS maupun GDSS adalah sama, ya, di mana dibangun untuk memberikan rekomendasi kepada para manajer sebagai pengambil keputusan. Namun dia hanya individu. Kalau GDSS tentunya lebih daripada satu orang, ya, seperti itu. Jadi kepada adik-adik semua, saya mohon betul-betul ya kita akan memahami ini karena sekali lagi bahwa di tugas akhir atau skripsi itu banyak yang mengangkat mahasiswa yang topiknya adalah baik DSS maupun GDSS. Ya, misalnya sistem pengambilan keputusan pemilihan wisudawan terbaik, ya itu topik. Ya, bisa diambil sebagai topik riset. Ya, sistem penunjang keputusan pemilihan karyawan terbaik, sistem penunjang keputusan pemilihan perguruan tinggi yang terbaik, sistem penunjang keputusan pemilihan prodi yang terbaik pada kampus FIMIK Profesional Makassar. Nah, seperti itu. Tentunya ini semua apa kriteria-kriterianya nanti untuk memilih yang terbaik, ya. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa itu yang saya bisa sampaikan dan dibahas di dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa menyimak materi kita sehingga bisa dimengerti dan tentunya mahasiswa jangan hanya mengharap betul yang dibahas oleh dosen, tentu Anda harus mengembangkan, mencari referensi yang berhubungan dengan materi kita. Ya, oke, saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.